pagi. Hari ini silakan presentasi ya. Kelompok yang pingin duluan. Ayo. Bisa salah tanggal berapa? Tanggal kelihatan. 27. PPT-nya di level masing-masing. Mas. Oke, ini bertanya tentang DKV. Ya, kali. Kamu lulus dari kelas ini, pintar. Apa itu? Beda. Apa itu warna? Oke. Full senyum. Apa warna? Ada pijarnya, Pak. Apa pijarnya? Siap. Masa keluar. Nah, kamu nanti ketika TA apa kami ideakan apa sih? Enggak ya? Apa itu warna? Enggak tahu. Wah, kalau enggak tahu. Orang saya 5 tahun tahu apa itu warna. Yang S1 belum desain enggak tahu apa itu warna. Ayo apa? Tanya apa ya Pak? Ya udah, apa itu bentuk? Nggak tahu juga. Bentuk nggak ada. Itu adalah suatu bidang ruang. Udah. Satu bidang ruang. Ruang apa? Ruang itu yang volumenya. Volume itu apa? Volume luas keseluruhan dari ruang. Yakin? Luas ruang berapa? Luasnya? Tergantung, Pak. Tergantung apa? Tergantung ukurannya. 10 meter kuadrat berapa? 10 meter kuadrat. Ya. Nah, depan ini. Sekarang tanggal 27, absen 27 adalah Resma Budi. Kamu mau siapa? Hadir. Hadir ya? Oke, silakan dipresentasikan. Oh ya. Nah, enggak. Mas. Namanya siapa? Nek? Siapa? Ya. Ya, kita sama tanya satu pertanyaan. Apa itu warna? Warna. Ya, warna. Warna itu semua itu. Apa? Weekend. Dengar belum? Oh, Nggak tahu. apa itu Big Bang? Big Bang adalah warna, Pak. Kenapa kemasan? Ini perwakilan alam. Hilang alam. Tanggalan alam. Meninggal. Ini silakan kelompoknya. Resma. Belum nggak ada remote-nya ya? Nggak ada ya? Nah, kita carikan remote dulu. Kok enak, kan yang ngomong.
ini kan tak kirim oleh Budi ini. Kalau lu itu sama dengan Ya saya tak emang itu dulu. laporannya mana? Lapis PDF-nya Pak. Dipakai dulu. PDF-nya bisa. Silakan. Beli kayak Pak itu. Enggak. Loh, Kayak sama juga kayak sama ini. Kalau video Pak, saya Pak. malah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya ini Apa yuk? observasi di Museum Haji Muhammad Sattar Malang. Anggotanya yaitu saya Kitan Siraji, Saya Raffi Irvani. Saya Desma Budi Anjani. Saya Heru Sultan. ya ini Museum Haji Sattar. Alamatnya itu di Jalan Veteran Dalam nomor 6 Malang, Jawa Timur. Bisa dicari di Google Map ya kalau misalnya mau ke sana. Selanjutnya, Sejarah berdirinya almarhum Haji Muhammad Sattar merupakan seniman dan juga seorang dosen dari UNESA Universitas Negeri Surabaya. Almarhum merupakan dosen tinjauan seni, estetika, seni lukis di jurusan seni rupa dan desain grafis UNESA. Beliau sudah menjadi dosen lebih dari 30 tahun. Beliau mulai mengajar di UNESA yang dulunya IKIP Surabaya sejak tahun 1984 sampai 2018. Semasa Bapak Sattar masih hidup, dia ingin sekali memiliki tempat untuk karyanya sendiri. selanjutnya yaitu di visi misi. Visi misinya menjadikan museum ini sebagai wadah dari karya almarhum Haji Muhammad Sattar, juga menjadikan museum ini sebagai titik temu antara rekan-rekan seniman dan juga untuk umum. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang pertama ada Pak Muhammad Sattar yang sudah almarhum sebagai pemilik museum. Kemudian ada Pak Hari sebagai pengurus, dan salah satu teman almarhum Pak Sattar itu ada yang membuatkan web untuk publikasi museum tersebut. Untuk produk yang dihasilkan ada beberapa produk, yaitu lukisan karya milik Haji Muhammad Sattar, kanvas, dan bingkai. Untuk karya lukisan tidak diperjualbelikan secara asal-asalan dikarenakan harus melalui beberapa proses yang rumit, dan untuk kanvas dan bingkai diperjualbelikan secara massal semenjak Haji Muhammad Sattar wafat. Produksi kanvas dan bingkai diberhentikan. Untuk program kerja, pembukaan museum untuk mengenang karya-karya Haji Muhammad Sattar dan beberapa karya dari keluarga beliau. Untuk strategi pemasaran kanvas dan bingkai disalurkan melalui rekan-rekan dari almarhum Bapak Sattar kecuali lukisan, karena memang tidak diperjualbelikan secara umum dan hanya pada saat almarhum Bapak Sattar masih hidup. Untuk strategi pembangunan teman kenalan Bapak Haji Muhammad Sattar dan para pengunjung yang menyukai karya-karya Bapak Haji Muhammad Sattar dengan cara memasukkan lokasi museum ke dalam Google Maps dan membuatkan situs website. Selain itu, juga melibatkan beberapa komunitas seni yang ada di Kota Malang dan mengundang komponen masyarakat dalam suatu acara di museum, sehingga menarik minat dan perhatian mereka untuk museum. Ini untuk publikasinya.
termasuk yang tadi, gambar-gambar yang tadi. Next. Hah? Kok nggak perlu ya? Kalau misalnya Dikit. Nah. Ya itu aja sekian dari kelompok kami. Ini ada sedikit pertanyaan, sedikit aja. Yuk silakan bertanya teman. Lupa jadi nanti. sisi terima kasih kayak jual-jualan ngomong kayak enak. Siapa yang bertanya? Mungkin ada yang kurang gimana? Ada yang kurang. Ada yang berikan saran? Kita saya tanya, boleh ya? Boleh Pak? Boleh. Saya mau tanya, siapa namanya Bapak itu? Pak Pak Hari. Pak Hari. Ini apa Pak Hari, Pak? Oh Pak Hari. Ya, itu memang Ngapain tugasnya? dia itu tugasnya di situ mengurusi itu museumnya Pak. Ngapain Kalau dia? harus menjaga. Menjaga ya semua membersihkan, terus menerima tamu juga dia. Kalau misalnya itu kan ada beberapa karya yang dijual, tapi yang dijual itu bukan karyanya Pak Satar, tapi karyanya ponakan ya. Ponakannya Pak Satar itu dijual. Nah yang nanti kalau misalnya orang mau beli ke Pak Hari. Sama juga kalau ada kayak tamu dari mahasiswa dari universitas itu yang menerima tamu orangnya Pak. Soalnya kan sebagai tangan kanan juga dari Pak Satarnya semenjak bapaknya beliau yang menjadi pengurusnya di situ. Mengerti nggak tentang karya-karya yang dilukiskan? Kurang sih Pak, cuman soalnya Pak Harinya sendiri nggak menjelaskan gitu. Iya Pak. Nggak tahu gambar persis. Cuma jelasin kalau karya-karyanya Bapak Satar ini sendiri kebanyakan memasukkan kaligrafi, ada kaligrafinya di setiap tulisannya. Ada salah satu karya yang belum selesai tapi beliau udah bapak dulu Pak. Iya Pak. Kalau dari segi teknis goresannya, itu termasuk ini apa Pak? Ada abstrak Pak. Karya-karyanya? Ada yang abstrak, ada yang realisme. Abstrak? Iya Pak. Kebanyakan abstrak Pak. Pak Ari sendiri bilang juga gitu Pak, abstrak sama kaligrafi. Kaligrafi termasuk apa? Teknisnya? kaligrafi teknik. Oh, kemarin saya pernah baca di buku katalognya itu Pak. Ya. Ciri khas dari karyanya Pak Satar ini mengutamakan komposisi dari apa yang dilihat orang-orang itu Pak. Jadi apa namanya, kaligrafinya itu nggak harus terlihat jelas di lukisannya. Jadi mengutamakan komposisi dari desainnya itu sendiri. Saya pernah lihat di situ Pak, baca di situ Pak. Desain? Bukan desain, di lukisan Pak maksudnya. Kalau kita tarik kesimpulan ya, warna-warna yang diterapkan itu warna apa? Kelompok warna apa? Primer. Enggak, kecil kan primer gak Pak? Apa? Apanya Pak? Gimana Pak? Teman-teman melakukan riset ke sana berarti kan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan objeknya. Ya, Ya. Berhubung narasumbernya udah tidak ada. ada, meninggal.
Dari mana informasinya yang didapatkan? Apakah dari ini aja? Bukan Pak, dari hasil observasi sama dari tanya langsung ke pengelolanya. Itu tadi, apa itu tadi? Ya, Katanya nggak ngerti tentang sendiri. iya. Orangnya, gimana jelasin? Orangnya itu seperti kayak tangan kanannya gitu Pak. Ya. Jadi ya sebagian besar sih kebanyakan orangnya tahu dari karya-karyanya Pak Masata. Tapi nggak secara mendetail gitu Pak, kayak maknanya itu saya nggak tahu kan ya Pak. Dijual semua karyanya. Karyanya katanya kemarin itu sih kalau ada orang yang mau beli kebanyakan sulit sih Pak, kalau orang-orang biasa gitu kalau mau beli. Pas dulunya pas almarhumnya masih ada. Jadi punya Nggak semua orang. cuma punya ponakannya aja yang boleh dijual. Ya, itu Ya. aja. Berapa harganya? Waktu kurang tahu. Nanti gimana analisis keuangannya? Pemasukannya berapa per bulan? Ini pemasukan dari hasil dibuka museumnya ini ya? Apa hasil dari produk yang dihasilkan? Iya, campur-campur apa aja. Jadi kira-kira penghasil dari mana aja? Dari penjualan, Iya, memang. Kalau dari hasil penjualan Pak, ini orang yang kemarin dimasukkan ke dalam laporan itu produk yang dihasilkan itu hasil dari yang Bapak Satangnya masih hidup, jadi kayak bisnis yang dijalankan sebelum beliau meninggal itu Pak, yang dimasukkan ke dalam laporan. Kalau untuk sekarang, kemarin kan saya observasi di situ Pak, nah itu pas tanya masuknya berapa, yang bayar berapa, dikasih katalog bayar berapa, gratis Mas buat sampean gitu Pak katanya Pak. Jadi kayaknya nggak dipungut biaya gitu Pak, tapi nggak tahu lagi Pak ya. Terus pendanaannya dari mana? Untuk pengelolaan seperti cahaya, dindingnya retak kemudian disaput biar lebih halus, kebersihannya dari mana? Mungkin kayaknya dari hasil penjualan lukisan yang keponakannya itu ya Pak. Karena itu museumnya juga dari satu sama rumahnya itu. Iya. Masih ada Jadi istrinya di lantai 2, 3 itu buat museumnya ini yang paling bawah sendiri rumahnya, rumah pribadi. Berarti jawabannya ada di tugas UAS ya? Karena akan ada evaluasi tentang keuangan, kemudian pendanaan dan sebagainya. Silakan dilengkapi ya nanti ya. Baik Pak. Berarti kalau yang buat itu berarti observasi lagi Pak? Makanya kalau belum lengkap berarti terus lagi. Iya. Benar gini, untuk evaluasi kan kita udah nggak perlu riset lagi. Iya. Atau udah kita dapat saat observasi kemarin. Jadi kita tinggal ya set SWOT aja. Kalau emang katanya nggak lengkap berarti ya silakan tanya lagi. Kalau misalkan Mbak ini kan laporannya kan museum pribadi kan Mbak di laporannya. Nah ini kalau misalkan tanya-tanya hasil penjualannya dari mana, kalau orang ini jawab, waduh nggak ada Mas, nggak ada, ya segini aja gitu, gimana Pak? Itu nggak ada. Berarti nggak ada hasil produksi yang produksiannya nggak ada berarti Pak. Terus di mana masukin ke laporannya? Ya berarti kan itu buat evaluasi. Terus buat apa orang tadi kok buka museum ini? Nah itu tujuannya buat mengenang karya-karya Bapak Mengenang Satang. aja. Iya. Kalau di anunya gitu Pak sama Butuh dana atau ini? Butuh uang atau uang untuk hidupi lampu? Iya. Ya. Nah itu silakan tuliskan saja. Ya. Ya. Kalau banyak saya lihat tuh data yang teman-teman sampaikan banyak dari sini deh. Banyak kan ya? Kebanyakan kalau yang latar belakang dari situ Pak, sama ditambahi sama yang kemarin cerita sama orangnya. Mungkin belum lain ada pertanyaan kepada timnya Pak Karya Pak M. Satar.
Mungkin ada yang di sana? Tidak ada. Beda. Silakan ditutup. Jadi tak coba. Untuk saran aja fotonya itu foto karya-karyanya lebih diperbanyak lagi ya, bukan publikasi kelompoknya yang diperbanyak, biar tahu gitu loh foto karyanya yang lebih jelas. Sampai rumah Nah, itu masuk kita isi katalog ini. Katalog. Kalau penasaran punya karya-karya sih dia, ada langsung nang museum. Ini juga terang museum barang ini. Marketing bro. Dan kenal. Iya. Jadi matematikanya Satu lagi teman. Saya kira objek ini bisa jangan GTA nggak? Kenapa? Bisa jangan GTA nggak kira-kira? berarti apa? Kayaknya bisa kayak gitu. Apa contohnya? Sorry ya. bukan Tempatnya gitu. Iya, tempatnya. Kayaknya bisa pak. Bisa Tapi kak bisanya bisa. Luas pak tempatnya pak. Besar luas tingkat. Tapi ya ada kayak kursi-kursinya. Kekurangannya apa? Kekurangannya tempatnya sempit, nggak ada parkirannya. Parkirannya sempit pastinya. Soalnya kan rumah pribadi. Dekat banyak sama warga itu. Media promosi ada nggak? Ada. Mengenalkan. Informasi. Cuma di Google Map itu pak. Google Map. Tapi kurang ya. Kemudian punya branding nggak yang kuat untuk nama museum ini? Nah itu Belum, loh. Ada pak. Ini nggak ada dua ya? Ya. Terus ada katalognya nggak? Kenapa? Katalognya? Katalognya itu Ya. pak. Tapi Enggak. katanya orangnya itu katalognya pak. Kurang lengkap ya? Kurang lengkap pak. Oke, berarti katalog kurang. Empat lagi untuk masalah apa lagi? Kira-kira? Media sosial ada nggak? Nggak ada. Itu jadi diatas untuk TA apa dulunya? Perancangan. Oh kita nggak ada perancangan itu? Oh nggak ada. Nggak ada. Langsung aja. Bisa di museum Haji Muhammad Satar sebagai media promosi. oh promosi. Sebagai media apa? Untuk Informasi. udah itu kuat. Nanti ada apa masalah lagi? Jadi ada logo, ada media katalog, ada sound system, dan untuk komersial sound ya sebagai informasi ya. Kemudian apa lagi? Kita perancangkan media konten untuk Instagram. Itu berarti bisa pak ini pak ya buat saat Semua objek bisa. Kan nggak sih kan? Itu ya. Iya. Sebagai referensi teman-teman nanti ketika menjelang ujian judul. Oke, kelompok 1 saya nilai 1 ya. Namanya satu. Haris ya? Iya, Pak. Terima kasih Sek Afri. Oke, silakan. Kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Kalau dicatat akhirnya kayak seneng dulu kalau kacanya. Sekarang bulan 6. Bagas Bagas Mahar juga nggak ada. Sekarang jam 11. Denis ya kamu Denis. Enggak tahu.
jam istirahat itu ya. Boleh. Kelompok sama Rizky Habibie sama Wildan. Observasi di mana? Cuma bertiga. Oh, observasinya di Batik Limping. Cuma tiga pakai. Dari sini. Pancasila itu Apa? Pancasila Pancasila udah tugas Ayo, 2. waktunya. itu bikin apa? Yang tugas 2 kan? Tugas 2 itu bikin e-clipping, tapi aku bikinnya PowerPoint ngambil dari jurnal. Bikin PowerPoint. Hah? Bikin PowerPoint. Iya, dalam bentuk PPT soalnya. Ya berarti bikin PPT biasa itu, tapi tentang Pancasila itu. Iya, Berarti cuma bikin PPT. iya, cuma bikin PPT yang tentang temanya itu. Apa? Kasih apa? Oh, Panasonic nggak bisa berarti. Apa itu? Kalau kita ambil kerjaan itu. Cari hitam itu apa ya? Gimana sih ini kan pegang terus. Kenapa? Yang lama banget. Dua kali Sampai wisuda. kita panjat sudah. Yakin terus screenshot. Gimana? Ini Ini wifi-nya lagi nggak bisa nyambung, Pak. wifi. Tuh, gimana kayaknya? Karena di WA belum kita dapat. Kabel data. Nih, tethering kan nih. Udah dipakai tethering tapi di laptopnya nggak mau itu. Jadi kabel data. Lain mana ya? Kok bahaya Jadi lahir tanggal berapa? Tanggal 4 Pak. 4 Ya. Setelah ini lahir. Berikutnya nanti Abentus Erik Prastyo ya, ada. Bulan apa Denis? Februari. Februari 2. Apa hasilkan? Kelompoknya siap ya? Najib? ya Pak. Dan Kalau ini juga gak ada. Apa?
Iya sih. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Anggota kelompoknya Saya Deborah Santa Parmatabu. saya Denis Munadik. Saya Evangelina Karisa Faya. Nama usahanya itu Ilustrasi Tommy Gondrong Artwork. Alamatnya Jalan Pahlawan nomor 269 Malang. Website atau sosial media Tommy Gondrong Artwork. Sejarahnya itu berawal dari menang lomba Warkop, meraih posisi kedua pada tahun 2019. Setelah itu para juri lomba ilustrator sebelumnya menghubungi beliau untuk diberikan pekerjaan freelance dan akhirnya memutuskan untuk membuka usaha atas nama sendiri dengan nama Tommy Gondrong Artwork. Tujuannya mendirikan usaha ini untuk melakukan pekerjaan sesuai minat dan keahlian agar tidak terbebani. Visi berdikari, berdiri di kaki sendiri. Misi ingin memajukan bisnis ilustrasinya, memberi wadah eksperimentasi untuk ilustrator-ilustrator di Indonesia. Struktur organisasinya memimpin dan memanajemen sendiri. Produk yang dihasilkan itu jasa ditawarkan adalah mendesain ilustrasi untuk para kliennya. Pemodalnya, modal yang digunakan adalah modal mandiri tanpa kredit, hanya investasi melalui komputer dan internet serta kota internet. Untuk pemasarannya, dana pemasaran berbagai upaya telah dilakukan, baik itu menjual secara digital melalui media sosial, itu termasuk dalam dan luar negeri. Saluran distribusinya melalui pertama email, habis itu melakukan briefing sketch pertama. Setelah briefing disetujui dan sketsanya diterima, ini ataupun mau nambah, terus nanti ada revisinya. Kalau misalnya dari revisinya itu udah oke, jadi lanjut ke hasilnya atau pembuatannya. Kalau masih ada revisi sampai yang revisinya banyak, itu akan diberikan tarif lagi. Untuk promosi penjualannya melalui platform media sosialnya. Strategi pemasarannya pertama menentukan target pasar, memanfaatkan kekuatan media sosial, meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini beberapa karya dari Tommy Gondrong Artwork. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, banyak pertanyaan ini. Tanya, saya tanya. Ini tadi apa namanya yang diobservasi? Gondrong tadi itu Mentang-mentang itu sebuah studio ilustrator apa gimana, apa perorangan, apa seorang, apa sendirian gitu individu? Sendirian sih. Wah, sendirian. Iya. Sendirian Pak. Sendirian. Bukan studio. Bukan studio. Dasar organisasi, struktur organisasinya nggak ada berarti? Tidak ada. Sendirian. Dari mana? Berarti hitungannya penilaian juga orangnya sendiri kan, berarti nggak ada studionya. Kemarin syaratnya apa tentuannya? Ada strukturnya. Ada strukturnya. Ya, enggak. Apa lagi?
Namanya kan gitu ya? Ya. Ya. Oke, berarti revisi ya? Untuk puasa ya. Saya nggak mau ngasih nilai jelek. Silakan cari yang benar ada badan usahanya sedikit, ada berapa orang yang bekerja, ada strukturnya, ngapain aja, sudah tadi ya. Itu nanti akan selesai ulang ya di minggu depan. Saya tutup dulu. Sekian presentasi kami. Selamat siang. Terima kasih. Cuma 3 orang ini? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Jadi objek kami kemarin adalah mini art malam, yaitu sebuah pameran yang diselenggarakan tepatnya pada tanggal 9 sampai 23 Juni di DKM atau Dewan Kesenian Malang. Di sini ada dokumentasikan bertiga waktu di lokasi. Yang pertama ada Mary Rizal, yang kedua ada Ahmad Nasrukan, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Najib. Jadi ini adalah pameran kecil atau mini art Malang, adalah salah satu acara tahunan yang diselenggarakan oleh studio dinding luar atau SDL yang bergerak sejak tahun 2018 hingga 2023. Nah, di sini mereka pada tahun 2020 dan 2021 sempat tidak terselenggara dikarenakan adanya COVID. Jadi kalau dihitung total, mereka mengadakan acara malam ini selama 4 tahun. Nah, untuk tema pada tahun 2023 yaitu Love is Calling. Jadi arti dari kata mini art sendiri itu yaitu adalah pameran dengan ukuran karya yang lebih kecil, yaitu ukurannya 40 x 50 cm saja. Jadi ukurannya kecil-kecil seperti yang ada di sini. Terus ada yang di atas itu nggak terlalu kelihatan ya, itu untuk miniatur motor. Jadi memang di pameran ini memang bentuknya kecil-kecil, nggak besar-besar pada umumnya. Jadi tujuan dalam pameran ini dibuat kecil itu yaitu biar berbeda dan meminimalisir anggaran dari seniman ini sendiri. Nah, kalau di total dari keseluruhan karya yang disubmit ada sekitar 400 lebih. Nah, tapi yang dimasukkan dalam pameran ini sekitar 164 karya yang disubmit dalam acara ini. Nah, untuk yang submit acara ini tidak hanya dari teman-teman dari Kota Malang saja, yaitu ada teman-teman yang diutamakan dari seluruh Jawa Timur, juga ada beberapa yang dari luar Jawa seperti ada Bali, Kalimantan, juga Sumatera. Nah, strategi marketing dari mini art ini adalah untuk menarik daya minat kolektor. Jadi kalau mereka itu menanam
akan mention kepada kolektor atau orang yang berkunjung. Jadi kalau semisal ukuran karya itu kecil, jadi seakan-akan harga karya ini lebih terjangkau. Jadi mereka sehingga mereka akan mau mengoleksi banyak karya dari acara ini. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari dibentuknya pameran dengan ukuran mini atau mini art ini sendiri selain untuk meminimalisir anggaran dari kreator atau seniman itu sendiri, tapi juga untuk menarik daya minat para kolektor. Dari keseluruhan karya tadi akan diseleksi lagi sebanyak 70 karya terbaik yang itu akan dikirim ke Art Jakarta, yaitu pada bulan November tanggal 17 sampai 19. Temanya yaitu Love is Calling. Tema ini merujuk pada bagian cara seniman mengeksplorasi makna cinta melalui karya seni. Misi dari MAM ini sendiri yaitu mempromosikan karya seniman terutama di daerah Jawa Timur dan meregenerasi ekosistem seniman muda berbakat. Tujuannya sendiri yaitu mewadahi para seniman yang berpotensi tinggi dalam berkarya dan mampu menyampaikan pesan melalui karyanya yang diutamakan yaitu di Jawa Timur dan Malang, yang di Malang. Cara promosinya yaitu dengan cara publikasi pada media sosial, koneksi dan undangan dan poster acara. Ya, kemudian untuk floor plan yang digunakan dalam pameran ini menggunakan floor plan blok. Evaluasi. Jadi di pameran ini tidak memiliki batas antara pengunjung dan karya. Jadi karyanya itu bisa disentuh sama pengunjungnya. Kemudian tidak memiliki batas pandangan mata. Sound system tidak lengkap. Kemudian tidak ada gate untuk pengunjung. Terus jumlah karya terlalu sedikit. Untuk karya kurang harian, hanya karya 2 dimensi saja, untuk 3 dimensinya sedikit. Kemudian tidak ada name tag dan penjelasan di setiap karyanya, dan juga tidak ada banner kuratornya. Untuk direktur dari kegiatan pameran ini ada Dadang Rukmana, kemudian project manajernya ada Adisa Maulani. Untuk kuratornya ada Pak Budi Santoso. Mungkin dari presentasi kami ada yang ditanyakan, jadi saran mungkin. Silakan. Tadi kan yang dievaluasi katanya tidak ada name tag ya kalau penjelasan karya. Kalau nggak salah itu aku lihat di TikTok itu name tag penjelasan karya itu kayak ada 2-nya gitu. Ada pernah coba ditanyakan atau dicari? Apa ada lagi pertanyaan? Sudah. Izin menjawab. Jadi memang dari penjelasannya itu memang ada di e-katalog. Untuk barcode e-katalog ada di tiket masing-masing. Jadi kalau semisal kita lebih lebih memudahkan pengunjung ya sebenarnya langsung ditempel di tiketnya karya. Karena pada pertemuan-pertemuan kemarin kita juga diberikan materi ya tentang manajemen seni, yaitu kalau setiap karya itu ada name tag seperti itu berupa nama, tanggal dibuat, juga ada penjelasan. Kalau dan gini, dari yang ada di dalam katalog itu jumlahnya ada sekitar 400 lebih karya.
yang ditampilkan, yang didisplay hanya 164. Jadi misal kita cari satu persatu itu malah menyulitkan. Dan kenapa kok menyulitkan? Karena di sini yang di nomor 2 tidak memiliki batas pandangan mata. Maksud batas pandangan mata yaitu karya yang di display itu sampai bawah seperti ini. Jadi karyanya sampai bawah sini. Jadi mungkin penunjukan lihatnya dari atas terlalu ke bawah. Jadi kalau misal materi kemarin yang kita pelajari kan ada kayak misal ini ya, sama rata di pandangan mata itu nggak ada. Jadi mereka langsung dari atas ke bawah langsung ngeblok gitu. Jadi nggak ada space untuk name-tag dan penjelasan dari setiap karyanya. Berarti kan name-tag ada, tapi di tiga dan name-tag yang dituliskan di pas kamera. Ya, di displaynya itu Ini ada, tapi di katalognya ada. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ditanyakan. Ada lagi? Kalau ada saya. Ya, silakan. Saya mau tanya mengenai keuangan. Ya. Itu gimana? Tiketnya bayarkan atau dananya dari mana? Untuk keuangan sendiri kami masuk itu per orang di budget Rp10.000 ya, dan di sisi lain kan ada jadi keuangannya juga ada didukung dari pemerintah Kota Malang, dari keuangan dari penjualan setiap tiket, juga ada dari penjualan karya. Jadi karya-karya ini juga dijual. Dan mana? Uang yang didapat tadi larinya kemana? Nah, untuk uang yang didapat ini kan ada dari beberapa unsur. Misal nanti uangnya juga lari ke untuk pengelolaan DKM, misal kan juga nyewa juga tempatnya. Untuk yang punya studio dinding luar ini yaitu pengelola dari DKM itu sendiri, Pak. Jadi nanti uangnya jangan lari ke dinding studio dinding luar, ada yang masuk ke kreator juga. Jadi seperti itu. Belum lain ada tadi? Nggak ada. Nggak ada lagi. Udah. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan
observasi usaha foto dan video Paris Kreatif. Observasi ini dibuat oleh saya Muhammad Gambisa, dan saya Muhammad Imam Samudra, saya Muhammad Arif Adi Prayan, saya Daniel Prasnala Mojo. Paris Kreatif beralamat di Jalan Sudimoro nomor 12A 2007 Kota Malang. Sejarah berdiri pada bulan Maret 2022, Paris membuat brand jasa foto dan video potret termasuk private wedding dan couple sesi. Diberi nama Paris Kreatif karena Paris sesuai dengan nama pendiri dan kreatif agar tidak mainstream. Proyek pertama berawal dari seorang teman bernama Karisma yang merekomendasikan jasa dari Paris Kreatif kepada teman yang punya pacar. Lalu proyek ini dibuat di pantai Papua, Kabupaten Jember dengan tema couple sesi. Lalu pada bulan September 2022 sudah banyak mendapatkan proyek yang besar dan mulai melakukan rekrutan kru, fotografer, video, semua hingga seperti sekarang. Untuk visi dan misi, visi menjadi content creator dan influencer yang fokus di bidang video dan foto. Misi yang pertama, membangun portofolio foto dan video dengan memakai natural secara konsisten. Yang kedua, mengisi live session di beberapa komunitas. Yang ketiga, melakukan survei terhadap selera klien. Untuk struktur organisasi dan job desk, yang pertama yaitu ialah Muhammad Rizal Farizi sebagai owner dan editor. Untuk job desk-nya yaitu bertanggung jawab terhadap proyek yang sedang berjalan, baik dengan klien ataupun dengan suatu instansi. Yang kedua, mengelola keuangan tim. Selanjutnya, manajemen job kepada tim, mengelola akun sosial media, melakukan meeting bersama tim, kemudian melakukan editing foto dan video, membuat konsep video dan foto. Selanjutnya yaitu Daryl Wijaya sebagai fotografer. Untuk job desk-nya bertanggung jawab mengambil gambar atau memfoto, kemudian mengarahkan posisi model. Untuk yang ketiga, Rahman Junaidi sebagai videografer. Untuk job desk-nya yaitu memvisualisasikan konsep yang telah dibuat ke dalam bentuk video. Yang keempat, Syahrul Al-Mahdi sebagai videografer behind the scene. Untuk job desk-nya bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh proses photoshoot dan video shoot. Selanjutnya, Fitza Prahadi sebagai makeup artist. Untuk job desk-nya bertanggung jawab merias model sesuai konsep yang telah dibuat. Program kerjanya: 1. Mengadakan meet dengan tim seminggu sekali pada Sabtu malam. 2. Melakukan diskusi dengan tim terkait selera klien menggunakan tim foto yang berubah-ubah. 3. Mengevaluasi price list setiap bulan. 4. Mengerjakan foto kurang lebih 1-2 hari. Pengerjaan video kurang lebih 2-5 hari. Revisi maksimal 5 kali untuk foto dan 3 kali untuk video. Di luar itu akan dikenakan fee tambahan. 5. Sistem pembayaran wajib lebih 50% ketika booking tanggal. Yang lain itu wajib lunas H-1 sebelum conclusion. Terus strategi pemasarannya: 1. Posting secara konsisten 1-2 kali seminggu. 2. Menggunakan hashtag yang relevan dengan karya yang sering diposting untuk memancang insight yang lebih luas. 3. Menggunakan caption untuk memancing followers untuk menambahkan interaksi terhadap konten yang dipost. 4. Memakai audio yang sedang tren agar konten memiliki peluang dilihat oleh ribuan penonton. 5. Melakukan collaboration dengan model dengan exposure yang tinggi atau yang memiliki banyak followers untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan dan pengendalian mutu. Yang pertama adalah melakukan hunting foto bersama seluruh tim untuk saling sharing dan bertukar pendapat. Yang kedua yaitu mengikuti event Book Editor Revelation Indonesia setiap 3 bulan sekali,
melakukan editing terhadap project yang harus dikerjakan mendapatkan sertifikasi. Jadi sertifikasi dari home editor ini hanya berjalan sampai 3 bulan. Jadi untuk memperpanjangnya yaitu dengan melakukan eventnya selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan meet dengan tim untuk seminggu sekali evaluasi berbiasa. Ini saat tim Paris Kreatif melakukan foto dan video. Ini adalah hasil beberapa project dari Paris Kreatif, yaitu ada wedding, video shoot, dan banyak lainnya. Untuk hasil videonya bisa dilihat langsung di Instagram @pariskreatif. Ini adalah foto dokumentasi saat observasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Tampaknya dapat poin loh. Tanya. Tunggu dulu. Itu kan ada intinya ya. Itu domisilinya apa di Malang semua atau? Ada yang di Malang, ada yang di Jember. Ketika ada jobdesk di Malang, apakah seluruh tim itu menghadiri atau yang di Malang saja atau gimana? Kalau bisa datang semua ke Malang, ya ke Malang. Tapi kalau mungkin satu tidak bisa, mungkin bisa merekrut yang di luar. Jadi kayak sini rekrut keluar tapi bayar per project. Sudah? Bentar Pak. Ada lagi, kalian paham mungkin? Pertanyaan? Duduk. Danis mungkin? Nggak ada, beda caranya. Studinya di mana? Ada gedungnya sendiri atau masih? Untuk sekarang belum Pak, masih kayak tapi ada tempat buat kumpul timnya gitu Pak. Berarti masih. Penghasilannya berapa per tahun? Kalau itu belum itu ya Pak, cuma saya masih menanyakan harga per project ini. Berarti belum tahu pendapatan mereka berapa? Ya. Cuma kalau Untuk perawatan berapa omsetnya, asetnya? Kamera, stabilizer, terus ya itu Pak, masih kayak seadanya. Masih basic semua. Iya. Belum tahu harganya berapa? Kalau per projectnya baru ini Pak, baru kayak potret itu 500.000, terus wedding, akad sama resepsi 2.500.000 itu foto only, terus wisuda 400.000, terus wedding video only 1.500.000. Wedding video only 1.500.000 dengan durasi berapa detik? Minimal kayak reels itu paling 1-2 menit. 1-2 menit 1.250.000. Ya, kayak sewajarnya di reels itu bisa.
ide-ide itu masih ya tergantung klien Pak maunya berapa menit kan kita menawarkan berapa opsi gitu. Permintaannya ya, tapi harganya tergantung mari ya tergantung kayak itu kan ya, tergantung perjanjian nanti ya itu hasilnya seberapa nanti ditentukan harganya. Nanti belum punya paketan harga ya yang pasti itu dengan bed sekian, ongkos sekian. Kalau yang ini kan belum ada Pak, cuma kalau harga biasa kayak gini. Nah, nanti jadi evaluasi ya. Katalognya belum ada. Atau bisa dilihat di Instagram. Langsung di Instagramnya. Kalau orangnya yang pesen nggak pengen dari Instagram, gimana? Apakah kita harus nyuruh orang dari Instagram ketika kita tapi kalau punya katalog ya? Belum Pak. MUA-nya itu eksternal atau dari satu dengan Faris? Partneran Pak. Jadi ya kadang kalau itu bisa diambil tapi kalau nggak bisa cari yang lain. Ini ada salah satunya yang itu Pak. Banyak PR ya, pasti ya. Saya tunggu di proses evaluasi nanti pasti banyak nanti yang dituliskan. Ya. Oke, ada lagi teman pertanyaan? Belum ada. Oh, enggak Pak. Mau nikah? Harga teman Pak. Harga teman. Ada mantan ya. Ini udah bahaya. Di kelompok ini ada yang jadi anggotanya? Ada. Berarti murni eksternal ya? Beda dengan itu. Ya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima kelompok lainnya minggu depan ya? Jawab. Iya. Belum. Oh 6 ya? Sama kelompoknya Akbar dan siapa? Belum. Itu pojok ya? Berarti 6 kelompok. Jadi silakan dipersiapkan ya, jangan sampai datanya kurang, kemudian teman-teman harus riset lagi. Kalau cukup sekali seperti nasi keperluan tadi ada ya, keuangannya udah tahu ya. Kemudian tadi yang museum harus kembali lagi ya. Museum siapa tadi? Pak siapa? Siapa harus tanya lagi keuangannya gimana, jelasnya gimana, dan sebagainya. Oke, sebelum saya akhiri hari ini ada pertanyaan dulu. Ya silakan. Sekalian aja nanti sekalian pas puas saja ya, daripada kita buang-buang kertas. Empat kemarin. Jadi setiap teman prestasi itu langsung saya nilai ya kelompoknya. Kemudian yang bertanya saya berikan poin masing-masing individu ya. Jadi nanti ketika tugas puasnya kurang, saya tambahkan dari situ. Ya? Tanya apa sekarang? Puas. Mau puas sekarang? Sampai ada. Minggu depan aja. Jadi kemungkinan pertemuan 14 kalau memang sudah selesai presentasinya kita bisa santai di rumah mengerjakan mas ya. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? 12. Oke. Seperti itu pas bisa ini ya. Selamat siang teman-teman. Silakan sarapan.